Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di program Tahsin Tilawah dan Tahfidz Quran. Yang mudah-mudahan program ini bisa istiqomah dalam rangka memperbaiki bacaan Al-Quran dan terus-menerus kita belajar dan terus belajar Al-Quran. Yang mudah-mudahan Al-Quran jadi syafaat bagi kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mentahsin surah At-Takatsur. Sebelumnya, supaya lebih barokah seperti biasa, mari kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Nanti dilanjut langsung ke surah At-Takatsur. Nas'alukallahumma bibarakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Baik, perhatikan cara baca per ayatnya. Ayat pertama, nah sebelum ke tajwidnya, perlu diketahui bahwa At-Takatsur ini merupakan surah ke-102, jumlah ayatnya 8 ayat, artinya bermegah-megahan, turunkan di kota Mekah dan termasuk golongan surah Makkiyah. Nah, di ayat pertama, perhatikan di sini ada kata alhaakumu. Nah, alhaakumut takatsur. Nah, alif lam di sini bukan alif lam qamariyah, karena di sini kalimatnya kalimat fi'il. Jadi hamzahnya di sini bukan hamzah wasal, tapi hamzahnya hamzah qata. Nah, maka ketika diwasal dengan bismillah untuk At-Takatsur ini tidak sama dengan di Al-Fatihah, di lafaz alhamdulillah. Kalau di alhamdulillah ketika diwasal Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, karena di situ hamzah di lafaz alhamdu itu adalah hamzahnya hamzah wasal yang masuk ke alif lam ta'rif qamariyah. Sementara di sini hamzahnya hamzah qata. Artinya baik di wasal maupun tidak, di awal kalimat ataupun di wasal, maka hamzahnya tetap dibaca.
Nah, maka ketika diwasol dengan bismillah, ayat pertama surat At-Takasur ini, maka menjadi Bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur. Jadi tidak boleh dibaca Bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur. Nah, itu salah. Nah, biasanya ini para imam, awas, hati-hati, terutama kalau di bulan Ramadan di sholat tarawih, karena biasanya ingin cepat-cepat beres dalam sholat. Nah, biasanya karena cepat, nah maka wasolnya pun harus tepat, nggak boleh asal-asalan. Kalau mau diwasol, maka hamzah dalam kalimat alhaakumut takatsur tetap dibaca. Jadi cara bacanya Bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur, seperti itu. Kemudian haknya, ingat hak masuk ke aqsal halki, alha, seperti itu. Kemudian mad asli 2 harakat, alhaakumut takatsur. Nah, ada 2 di sini. Ayat pertama alha dengan ka, itu 2 harakat, nggak boleh lebih. Tidak boleh dibaca alhaakumut takatsur. Nah, itu salah. Harusnya alhaakumut takatsur, seperti itu. Kemudian di alif lam samsiyah at-kumutta, nah itu ditekan, alhaakumut takatsur, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf tha, ingat tha, awas jangan tertukar dengan sin. Jadi nggak boleh dibaca alhaakumut takatsur. Ya, tapi alhaakumut takatsur, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi sari atas. Alhaakumut takatsur, sur. Nah, kemudian ra-nya di situ karena sebelumnya harakat dhammah, nah maka ketika disukunkan maka dibaca tafkhim, alhaakumut takatsur, seperti itu. Kemudian ayat kedua, ha, hatta. Nah, tadi bedakan antara ha dengan ha. Kalau ha di aqsal halki, kalau ha di wastul halki. Ini pangkal, ini tengah tenggorokan. Ha, hatta. Hatta-nya mad asli 2 harakat, hatta zur. Nah, zur, ra-nya tafkhim tebal, zur. Hatta zurtumul. Tapi awas jangan sampai ada qalqalah zurtum, zur. Nah, enggak boleh. Hatta zur, enggak boleh zurtu, zur. Nah, seperti itu kurang tepat, harusnya hatta zurtumul ma. Nah, di alif lam awas enggak boleh mantul. Nggak boleh dibaca hatta zurtumul, tapi hatta zurtumul maqa. Qa ini tebal, tafkhim, karena qa itu memiliki sifat isti'la, artinya pangkal lidah terangkat ke atas. Hatta zurtumul maqa, jadi bukan maqa tapi maqabir. Nah, di sini dapat maqabir. Ketika waqaf di ayat kedua ini, kalau ketika waqaf maka ro-nya jadi tarkik, karena berarti jadi ro sukun sebelum kasrah, sebelumnya harakat kasrah. Maka dibacanya hatta zurtumul maqabir. Nah, kalau diwasol maka tafkhim karena ro fathah. Maka seperti ini, hatta zurtumul maqabir kalla, hatta zurtumul maqabir kalla, gitu. Nah, ada juga yang baca awas, jangan sampai, perhatikan nih, kalau wasol ini ro-nya ro fathah bukan ro kasrah. Jadi nggak boleh baca hatta zurtumul maqabir kalla. Nah, perhatikan harakat terakhir kalau mau diwasol. Hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun, seperti itu. Kalau waqaf hatta zurtumul maqabir. Nah, tarqiq tipis. Kemudian ayat ketiga.
kalla sawfa ta'lamun. Nah, biasanya ini di mad asli terutama yang banyak terlalu panjang, kalla sawfa. Nah, seperti itu harusnya kalla saw. Kemudian dapat saw, ini sifatnya lin, waw sukun setelah fathah, saw, saw. Jadi relax dibacanya, nggak boleh saw, nggak boleh ke o, saufa, saufa, tapi saw, saw, saufa. Nah, kemudian fa, ingat fa itu makhrajnya mim batni syafah, di berut bibir bawah yang bertemu dengan ujung gigi seri atas, fa. Kalla saufa, kalla saufa ta'lamun. Nah, ain ingat sifatnya tawasud, ada aliran suara ya, tapi tidak terlalu mengalir ya, karena ketika dari segi aliran suara itu kan sifat huruf itu jadi ada 3. 1 ada rikhwah, 2 ada tawasud, kemudian yang ketiga ada syiddah. Nah, kalau yang syiddah, nah itu hurufnya ada ajid, kotun, bakat, hamzah, jim, dal, ko, to, ba, kaf, ta. Ya, ajid, kotun, bakat. Nah, seperti itu. Selain itu, kemudian ada tawasud. Nah, tawasud hurufnya ada 5, lin, umar, lam, nun, ain, mim, dan ra. Nah, itu ada aliran suara, tapi pertengahan. Al, am, an, a, ta. Jadi bukan ta, tapi ta. Ada aliran suara. Ta'lamun. Kemudian ada rikhwah. Kalau rikhwah mengalir. Contoh berarti selain huruf hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta, kemudian lam, nun, ain, mim, ra. Nah, maka selain itu sifatnya rikhwah, ngalir suaranya. Contoh seperti huruf sin, bis. Nah, itu ngalir ya. Kalau tidak dihentikan akan terus ngalir. Nah, beda dengan ain. Kalau ain tawasud, ta, terhenti, tidak bisa mengalir terus. Nah, beda lagi dengan hamzah, ta, tihim, nggak ada aliran sama sekali. Itu disebutnya syiddah. Seperti itu. Jadi kalau ain tawasud, kalla saufa ta'lamun. Nah, di sini mad arid lis sukun. Ya, mad arid lis sukun panjang bacaannya bisa 2 sampai 6 harkat ya, tergantung kebiasaan kita mau pakai yang mana. Ini juga harus seimbang. Kalau pakai 2 semua, kalau 4 kalau 6 semua. Tapi biasanya kebanyakan karena di ujung ayat biasanya pakai yang 6 harkat. Kalla saufa ta'lamun. Seperti itu. Kemudian nunnya awas, jangan sampai hak nun hilang di ujung. Ya, jika boleh baca seperti ini. Kalla saufa ta'lamun. Nah, itu hak nunnya kurang. Karena makhraj nun ingat ada di ujung lidah ya. Kalla saufa ta'lamun. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian sifatnya tawasud, ta'lamun. Tadi kan lin umar ya. Kalla saufa ta'lamun. Nah, tapi awas nunnya jangan dhammah. Nggak boleh terbawa arus dengan mim, waw. Jadi nggak boleh ta'lamun. Seperti itu. Harusnya kalla saufa ta'lamun. Seperti itu. Kemudian ayat keempat hampir sama, hanya bedanya ada di kata summa. Ya, kata summa. Summa. Nah, itu ingat gunnah 2 harkat. Summa kalla saufa ta'lamun. Jadi nggak boleh dibaca summa kalla seperti itu, tapi summa gunnah. Summa kalla saufa ta'lamun. Kemudian di gunnahnya juga nggak boleh tebal, nggak boleh summa, tapi seperti itu. Summa kalla saufa ta'lamun. Kemudian ayat kelima,
Ayat kelima ya biasanya kebanyakan di mad asli ya, kalla ta'lamu ya. Nah, itu 2 harkat, jadi nggak boleh lebih dari 2 harkat. Bukan kalla lau ta'lamuna ilma seperti itu, tapi kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Nah, kemudian lau nggak boleh baca lau, tapi lau lin, sama seperti saufa lau nggak boleh lau. Nah, kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Kemudian di sini di lam awas mantul, nggak boleh baca ilmal yakin, tapi ilmal seperti itu. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Nah, qaf ingat di aqsal lisan, di pangkal lidah ya. Kemudian qaf punya sifat isti'la. Kemudian qalqalah juga, tapi qalqalah ketika sukun. Kalau ketika kasroh nggak boleh berlebihan, nggak boleh dipantulkan berlebihan, nggak boleh dibaca begini. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Nah, nggak boleh seperti itu. Relax saja. Yaqin. Nah, seperti itu. Yaqin. Bukan yaqin. Nah, itu ya. Nah, itu perhatikan. Kemudian ayat ke-6. Di ayat ke-6 biasanya kesalahan di gunnahnya di sini. La tarawunnal jahim. Jadi nggak boleh la tarawunnal jahim. Harusnya la tarawunnal jahim. Kemudian ha bukan jahim tapi jahim. Kemudian di jim, awas jim jangan sampai hamas, jangan sampai ada aliran udara. Ja, tapi ja di tengah. Jadi awas jangan bergeser ke ujung. Kalau ujung maka jadi ja. Geserkan ke tengah. Ja. Nah, jahim seperti itu. Kemudian ayat ke-7. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Nah, seperti itu. Nah, sama ini juga digunnah kadang-kadang yang tidak tepatnya. Kemudian di mad asli latarawunnaha. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Harusnya la summa latarawunnaha 'ain. Nah, ya sukun setelah fathah, ini juga lin, lembut, relax. Ai nggak boleh ae, tapi ai. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Ain bukan a, bukan ainal yaqin, tapi ai. Kalau aina jadi di mana artinya. Nah, itu parah, jali kesalahannya. Maka harus perhatikan antara hamzah dengan ain. Antara ain, kalau ain kan penglihatan, ain mata, kan? Kalau aina di mana, nah maka akan salah makna. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian ayat terakhir. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nah, seperti itu. Ini juga ingat di gunnah. Ini ada berapa gunnahnya? 1, 2 sifat gunnahnya. Kemudian aninna itu juga nun tasydidnya gunnah. Kalau alif lamnya syamsiah. Ya. Summa latus'alunna bukan yau tapi yauma idzin, bukan yauma idin tapi yauma idzin a, bukan yauma idzin a tapi yauma idzin a, bukan anin na'im tapi anin na'im. Kemudian bukan anin na'im tapi anin na'im. Seperti itu.
Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nah, itu surah At-Takatsur ayat 1 sampai 8. Mohon diperhatikan. Jadi kalau misalkan cara baca bisa diwasal, bisa juga diwaqaf per ayat, atau boleh diwasal. Tapi kalau diwasal perhatikan harkat terakhir, jangan salah, jangan tertukar. Yang dhammah harus dibaca dhammah, yang kasrah harus dibaca kasrah, yang fathah dibaca fathah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan surah At-Takatsur yang sering kita baca sehari-hari dalam sholat, mudah-mudahan bisa terus diperbaiki dan menjadi wasilah, mudah-mudahan diterimanya ibadah sholat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan dan kesalahannya. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.